Ini saya skip aja. Hal-hal yang lain ini mengenai hak dan kewajiban ya para insinyur Indonesia ya. Lalu kemudian ini ada mengatur mengenai Dewan Insinyur Indonesia di pasal 30 dan seterusnya. Lalu ini mengenai PPI ya, pemerintah ya membentuk PPI, Persatuan Insinyur Indonesia gitu ya, yang berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia itu di Jakarta. Jadi pusatnya ada di Jakarta. Tugasnya seperti ini, wewenangnya seperti ini, di pasal-pasal ini kita bisa baca ya. Pendanaannya itu dari iuran anggota dan sumber dana lain ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, lalu ketentuan pidana. Nah, ini yang perlu kita ketahui teman-teman ya. Di pasal 50 itu disebutkan setiap orang bukan insinyur yang menjalankan praktek keinsinyuran ya, lalu kemudian bertindak sebagai insinyur sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara 2 tahun, denda 200 juta. Kalau menyebabkan kecelakaan, cacat dan hilangnya nyawa seseorang atau kegagalan pekerjaan insinyur itu bisa dipidana 10 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Jadi Anda bayangkan ya, kalau seandainya Anda tidak punya surat tadi ya, surat tanda registrasi insinyur, lalu Anda melaksanakan kegiatan insinyur, ya Anda bisa dipidana gitu. Jadi karena ini baru dibuat tahun 2014, baru kurang lebih ya 6-7 tahun, jadi masih dalam tahap mensosialisasikan gitu ya. Jadi tapi kita perlu tahu nih sekarang bahwa setiap alumni ya tamatan dari teknik di Indonesia harus mengikuti program profesi insinyur ini. Ini sama seperti dokter yang harus perawat yang harus mengikuti program profesi perawat ya. Dokter juga spesialis ya, ada sekolah spesialis itu. Lalu kemudian hukum itu advokat ya, itu sudah ada begitu ya. Nah, ini sama seperti itu gitu. Sehingga sebenarnya melalui program profesi insinyur ini dan juga sertifikasinya itu nanti Anda layak untuk melaksanakan kegiatan keinsinyuran di Indonesia. Kurang lebih seperti itu tujuannya. Tapi kalau kita tidak punya itu, kita bisa dipidana. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Oke, lalu kemudian setiap insinyur yang telah melaksanakan praktik keinsinyuran dengan memiliki izin kerja tapi belum tersertifikasi sebelum undang-undang ini diundangkan, dinyatakan sebagai insinyur terregistrasi dan harus menyesuaikan dengan undang-undang ini paling lama 3 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Jadi sekarang sudah mulai digalakkan nih, karena kan baru aja ya, baru 2014, sementara kegiatan insinyur di Indonesia kan sebelum 2014 sudah dilakukan gitu kan. Saya sendiri tamatan sebelum 2014 sudah melakukan kegiatan insinyur. Nah, makanya walaupun begitu saya tetap ya melaksanakan program profesi insinyur ini, lalu nanti setelah tamat ya saya akan sertifikasi ya. Selebihnya ini hanya tambahan aja, Anda bisa baca. Jadi Anda bisa lihat sendiri ya bagaimana urgensinya kita harus memiliki sertifikasi insinyur tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan sendiri ini ya. Jadi setelah Anda menyelesaikan program insinyur di ITB atau kampus-kampus lain, Anda akan dapat gelar insinyur. Lalu tahap berikutnya Anda akan harus mengikuti sertifikasi atau kompetensi insinyur ya. Sertifikat Anda akan mendapatkan SKI, sertifikat kompetensi insinyur gitu. Jadi ada ujiannya. Saya belum tahu seperti apa, nanti di video berikutnya. Lalu setelah itu kita akan mendapatkan namanya STRI ya, yang berlaku selama 5 tahun tadi gitu ya, surat tanda registrasi insinyur gitu. Saya belum tahu mekanisme ini bagaimana, tapi di kelas kuliah umum disebutkan ketika kita mendapatkan gelar IR akademik ini setelah menyelesaikan program profesi di ITB, kita bisa langsung mendapatkan ini nih, surat tanda registrasi insinyur sebelum ke kompetensi, bisa gitu. Nah, tapi bagaimana prakteknya saya belum tahu, nanti saya jelaskan di video berikutnya. Tapi kurang lebih mekanismenya adalah seperti ini. Program profesi insinyur di kampus, lalu ke PPI untuk mengurus sertifikat kompetensi insinyur, lalu untuk mendapatkan surat tanda registrasi insinyur gitu. Jadi prosesnya kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga saya ambil dari kuliah umum saya. Anda bisa lihat sendiri bagaimana Anda nanti atau saya ketika lulus insinyur itu dapat gelar insinyur, melakukan praktik insinyur dengan disupervisi, lalu mengikuti ujian kompetensi. Setelah lulus ujian kompetensi, nanti Anda akan
melakukan registrasi insinyur untuk mendapatkan surat tanda registrasi insinyur. Nah, di ujian kompetensi tersebut nanti itu ada namanya ini nih. Nah, ini. Jadi ada gelar tambahan itu nanti IPM, IPP, IPU ya. IPP itu insinyur profesional pemula. IPM insinyur profesional madya, atau IPU insinyur profesional utama gitu. Ini tergantung skornya. Bagaimana skornya saya kurang tahu, nanti di video berikutnya, tapi kurang lebih intinya adalah nanti Anda dapat gelar tambahan lagi nih ketika Anda udah tersertifikasi oleh PPE gitu ya, insinyur ERI IPP, insinyur ERI IPM misalnya, seperti itu gitu ya. Ini tujuan dari sertifikasi tersebut. Ketika Anda sudah memiliki ini, maka Anda sudah dengan leluasa bisa melaksanakan kegiatan insinyur Anda di Indonesia. Oke, jadi saya kira itu aja untuk bahasan kali ini mengenai program profesi insinyur. Kalau Anda memiliki pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komen ya. Oke, see you in next video. Bye.